kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Mari kita mulakan pembelajaran paket C ekonomi pada sore ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya Kak. Jadi pembelajaran pada kesempatan sore ini yaitu di bab 3. Bab pertamanya sudah di-share ya. Bab kedua itu diadakan pembelajaran secara tatap muka seperti ini, secara online ya. Sekarang kita ke bab 3. Bab 3 ini kita membahas tentang, pada kesempatan ini, pelajaran ekonomi di bab 3 mengenai kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi inilah kegiatan daripada sebuah aktivitas manusia yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan dan juga aktivitas manusia di dalam perusahaan. Yang pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi kegiatan memproduksi itu ada kegiatannya yang menghasilkan barang. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen. Jadi produsen adalah orang yang memproduksi dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan daripada produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Inilah siklus daripada kegiatan produksi ya. Inilah tujuan daripada kegiatan produksi, yaitu memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen untuk mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi yang akan diproduksinya barang dan jasa, orientasinya adalah untuk mencari keuntungan. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti bisa ada sesi. Faktor-faktor produksi, faktor yang mempengaruhi aktivitas produksi. Yang pertama, faktor alam. Yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam, meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia sebagai pelakunya ya. Faktor produksi modal, yaitu semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Kemudian yang keempat, faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola suatu usaha. Jadi keempat faktor yang terhadap produksi ini sangat sangat mempengaruhi ya, sangat vital, karena produksi itu memerlukan namanya bahan baku. Bahan baku ini ada dari alam, bahan bakunya dari alam yang meliputi tanah, kekayaan hutan, ya, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lainnya. Tenaga kerja adalah sebagai pelakunya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi daripada produksi ya, produksi suatu barang ataupun jasa. Sebelum dilanjutkan ke distribusi, ada yang mau ditanyakan kakak-kakak ya, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini berkaitan dengan produksi dalam kegiatan ekonomi. Tadi disimpulkan
ada dua yang diproduksi itu, ada perusahaan yang emang memproduksi barang, ada juga yang memproduksinya jasa. Contoh produksi jasa itu adalah seorang agent properti. Ya. Seorang agent properti, dia perusahaan yang memproduksinya adalah jasa, jasa pemasaran. Berbeda dengan developer. Jadi developer faktor produksinya atau barang yang diproduksinya adalah memproduksi rumah, membuat rumah. Itu sebenarnya konkret ya. Contoh konkret daripada perbedaan antara barang dan jasa. Pak, mau Itu, tanya, Pak. iya monggo, Kalilis. Kalau ojek itu seperti Gojek, Grab itu termasuk produksi jasa nggak, Pak? Betul, Kak. Iya. Jadi pertama yang kalau ojeknya dua-duanya ya. Pertama aplikasi itu juga adalah jasa ya. Perusahaan jasa di bidang aplikasi. Jadi pertama aplikasi Grab-nya itu pun adalah perusahaan jasa ya, tidak memproduksi suatu barang. Kemudian ojeknya juga sama. Ojeknya maksudnya drivernya juga jasa karena dia tidak memproduksi suatu produk ya, suatu barang. Yang mana perbedaan daripada jasa sama sama barang ya. Perbedaannya barang itu ada barang setengah jadi, ya, ada bahan baku, ada bahan setengah jadi dan barang jadi. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi Gojek ataupun Grab itu baik aplikasinya maupun kegiatan transportasinya itu jasa ya. Iya, Jasa. Pak. Itu nanti kenapa ini harus dibedakan? Karena nanti berbeda ya di semester kedua kita akan belajar akuntansi. Itu akan berbeda cara pembukuannya, cara apa itu menulis keuangannya ya, melaporkan keuangannya berbeda ya antara perusahaan jasa dengan perusahaan produksi atau perusahaan yang barang produksinya itu berbeda di pembukuannya, akuntansinya nanti. Kenapa? Karena akuntansi perusahaan yang memproduksi barang itu tadi ketemunya ada barang setengah, barang bahan baku, bahan setengah jadi dan barangnya. Kalau perusahaan jasa tidak ada biaya di pengeluaran biaya di 3 poin itu, di bahan baku, kemudian barang setengah jadi dan barang jadi. Ini nanti kita dibedakannya supaya memahami pembukuannya nanti, cara menulis keuangannya, akuntansinya. Ya, akuntansinya berbeda nanti antara jasa sama barang. Gitu ya. Jadi semua aplikasi itu jasa. Transportasi ojek merupakan jasa ya. Ya, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Ya, Kalilis. Ada lagi? Sudah, Pak. Kalau udah kita lanjutkan ya. Nanti bisa ditanyakan yang belum mengerti. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang ya atau jasa. Dari contoh tadi Grab ya akan berbeda kegiatannya mendistribusikan barang atau jasa ya akan berbeda ya. Sangat simpel kalau pembukuan ataupun distribusi di bidang jasa. Oke, apa? Lebih simpel ya. Kalau barang di sini ada distributor, ada agen ya seperti itu. Walaupun di dalam perusahaan jasa juga ada tingkatannya ya. Tingkatannya adalah level-levelnya biasanya. Contoh di agent properti
ada apa namanya, cabang, ada pusat ya, kemudian ada prinsipal gitu, seperti itu. Ada ranting, ada cabang seperti itu. Kemudian selanjutnya dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Ya, distributor, orang yang melakukan distribusi. Jadi Grab ya sebenarnya distributor ya, penyaluran daripada ya, merupakan menyalurkan ya kan jasa seseorang diantarkan. Gitu. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Ya, tugas daripada distributor adalah membeli barang dari pihak produsen kemudian dijual kepada konsumen. Jadi distributor ini sebagai penengah ya, perantara daripada produsen dan konsumen. Seperti itu ya, jalur kegiatannya produksi, distribusi. Jenis distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pedagang besar, grosir, kemudian pedagang kecil, retail, dan juga perantara atau agent ya di sini. Agen. Perantara atau agen. Secara produksi barang ya, ada pedagang besar atau grosir, pedagang kecil, dan juga perantara. Ini dengan adanya kegiatan marketing secara online, ini ya kemarin kejadian ya, dari produsen bisa langsung ke konsumen. Ya, ini di era sekarang bisa seperti itu. Ya, kejadiannya kemarin ada TikTok Shop ya, ada yang ikut menjual produk di TikTok di sini. Kalilis ikut. Ya, Pak. Halo, Ya. Kalilis pernah jualan di TikTok? Oh, enggak, Pak. Saya nggak punya TikTok juga. Punya TikTok juga. Nah itu terjadi nih kemarin sehingga jadi rame ya. Jadi dengan zamannya sekarang zaman online, harusnya urut-urutannya begini nih. Distributor itu harus urut-urutannya begini. Yang pertama grosir, dari grosir ke agen, baru ke retail ya. Jadi grosir besar, kemudian agen, ini perantara dalam kurung agen ya. Kemudian baru pedagang kecil. Tapi dengan adanya digital marketing atau teknologi digital, itu bisa dari produksi bahkan bukan ke grosir lagi, dari produksi bisa ke konsumen gitu. Nah ini yang merusak pasar ya namanya. Sampai-sampai pedagang Tanah Abang protes karena konveksi-konveksi nggak jual ke Tanah Abang lagi, dia tinggal jualan di TikTok gitu ya. Dia jualan di TikTok langsung ke konsumen. Sehingga setelah dipelajari ini bahaya buat bangsa Indonesia, sehingga ditutup sekarang ya. Ditutup, perintahnya untuk dipisahkan. Pernah dengar ya kalau pasar Tanah Abang rame gitu ya. Rame maksudnya sepi gitu ya. Dia protes rame demo karena sepi. Pernah dengar ya Kalilis? Ya, Pak. Mungkin karena ya banyak yang online. Tapi sekarang pedagang di Tanah Abang juga sama kan, itu online juga ya, Pak ya? Jadi secara teorinya begini, ini kan teori mendasarnya. Teori dasarnya tadi. Teori dasarnya ini nih. Jenis distributor itu adalah distributor besar, pedagang besar, pedagang penengah, ya perantara, atau pedagang kecil. Seharusnya dari produksi itu dipasarkannya itu dibelinya oleh grosir dulu.
dari grosir baru ke agen, dari agen baru ke pedagang kecil. Sehingga di situ ada pembagian keuntungan lah gitu. Namun dengan digital marketing, dengan adanya teknologi digital, itu bisa dipangkas dari pedagang, dari produksi, bukan dari pedagang besar lagi, dari orang yang memproduksi bisa jualan langsung ke konsumen. Ini menjadi ya di era sekarang menjadi tantangan buat para ini pemerintah ya khususnya ya. Karena eranya emang udah seperti ini ya dengan teknologi digital sekarang eh, seolah-olah ya seolah-olah eh, teori yang ada di dalam jenis daripada distributor itu yaitu ada pedagang besar, pedagang agent ya, atau grosir, agent dan retail ya. Ini atau dibantahkan ya, dengan adanya dengan adanya teknologi digital. Itulah teknologi perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi perubahan aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi ya, sangat berubah dan jika tidak mengikutinya maka akan ketinggalan termasuk tadi contohnya eh, pasar Tanah Abang. Orang-orang yang jualan di Tanah Abang kalau tidak mengikuti perkembangan atau perkembangan teknologi itu akan tertinggal kalau dia tetap mempertahankan eh, tidak menggunakan teknologi digital yang ada. Jadi sini kita bisa ambil kesimpulan dengan adanya teknologi digital itu sangat mempengaruhi kegiatan aktivitas hidup manusia, begitu aktivitas atau kegiatan perekonomian, termasuk kegiatan usaha. Kegiatan usaha hari ini eh, ada gitu, ada perusahaan, ya, contoh konveksi bisa tidak pakai lagi grosir, tidak pakai lagi eh, agen dan tidak lagi retail ya. Dia bisa langsung dari ke konsumen dengan adanya teknologi digital di era sekarang. Itulah ilmu ya. Yang namanya ilmu itu akan terus berkembang ya, seiring perkembangan dan kemajuan zaman ini. Ilmu adalah apa saja yang dialami. Apa saja yang dialami ini dipengaruhi ya. Yang tadinya di era 1.0 ya, manusia hanya mengenal zaman batu ya. Suatu pekerjaan dipermudah dengan adanya teknologi. Saat itu dengan menggunakan batu. Dari batu itulah muncul api ya. Di zaman batu muncul api. Teknologi yang kedua adalah teknologi mesin uap. Ya. Saat teknologi mesin uap, muncullah tenaga listrik. Kehidupan manusia dipermudah. Yang tadinya gelap-gelapan, jadi ada listrik. Seiring perjalanan munculnya adanya listrik, manusia terus berkembang. Gitu. Ilmu pengetahuan itu terus terus berkembang ya. Seiring kemajuan daripada uh, teknologi atau kehidupan manusia. Muncullah 3.0. 3.0 ini ditandai dengan teknologi informatika. Teknologi informatika. Jadi teknologi yang ketiga adalah abad teknologi 3.0 yang ditandai dengan teknologi informatika. Yang tadinya orang ngirim surat pakai amplop dikasih apa tuh? Bukan materai apa ya? Rangko dikirim kan gitu. Sekarang udah nggak pakai begitu lagi ya. Saat teknologi informatika pakai apa itu diketik ya, pakai Word ya, diketik pakai Word kemudian dikirim. Muncullah sekarang teknologi digital ya, nggak pakai masih digunakan diketik pakai Word, dia pakai Excel, pakai PDF, tinggal dikirim
filenya saja gitu ya. Dikirim filenya. Contoh sekarang pun pembelajaran ini betul-betul teknologi ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Sekarang ini aja kita, eh, saya posisinya di mana ya, kakak-kakak dan bapak-bapak adanya di mana, tapi masih bisa belajar di sini. Bisa belajar di dalam satu room bareng-bareng. Dan ini nggak bisa dilawan ya. Kita nggak bisa melawan perkembangan zaman, nggak bisa. Jadi zaman ini harus kita ikutin ya perkembangannya. Harus mengenal ya. Gitu ya, Bapak dan Kakak semuanya, bahwa kegiatan distributor, kegiatan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ya, termasuk hari ini adalah yang keempat ya. Jadi, perkembangan teknologi itu ada empat. Yang pertama adalah disebutnya 1.0 atau teknologi yang ditandai dengan adanya zaman batu. Kedua adalah 2.0 ya, perkembangan teknologi yang ditandai dengan mesin uap ya. Jadi ciri di teknologi kedua itu adalah mesin uap. Yang ketiga adalah teknologi informasi. Nah, ini bagi kita ya, khususnya terlebih paket C ya. Paket C ini tingkatan sekolah menengah yang tinggi ya. Karena di Indonesia masih mengenal sekolah menengahnya aja sampai 3 tahapan. 2 tahapan. Pertama dan menengah atas kan. Nah, ini harus mau ya, harus mau mengenal, karena pembelajaran teknologi ini belum tentu ada di kurikulum gitu, karena dia terus berkembang ya, terus berkembang. Contoh sebelumnya SMS gitu ya, aplikasi SMS, sekarang udah WhatsApp, sekarang muncul lagi namanya ChatGPT. Ada yang pernah dengar ChatGPT? Kak Jaman, Kak Susilo pernah dengar ChatGPT? Halo, Lilis pernah dengar ChatGPT? Halo, Kak Fatimah? Halo, 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 Kak Lilis, Kak Fatimah? Ada suara nih. Ada suaranya masuk. Ada ya? Ada. Nggak ada suara ini. Nah itu eh, perkembangan teknologi. Jadi sekarang kita lagi main WhatsApp gitu ya. Ternyata ada lagi sekarang ChatGPT ini sangat membantu buat kakak-kakak ya. Eh, apa siswa paket ini sangat membantu ya. Terlebih nanti kalau udah kuliah wajib wajib hukumnya memahami ChatGPT. Kenapa? Ya, karena ya nanti juga nih paket C nanti ada membuat makalah ya, di pelajaran bahasa Indonesia kayaknya, atau di pelajaran apa tuh, ada membuat makalah. Nah itu membuat makalah yang paling efektif adalah pakai ChatGPT ya. Tinggal jadi kita punya asisten asisten yang luar biasa ya, siap tunduk mengikuti apa perintah kita. Jadi saat membuat makalah nanti nggak usah bingung ya. Download aplikasi ChatGPT ya, tinggal perintahkan tuh ya, perintahkan si ChatGPT-nya, hai buatkan saya, nggak pakai hey ya, buatkan saya makalah ya dengan judul apa gitu, harus detail ya, dengan judul apa,
sebanyak 10 halaman. Nah, tinggal ngomong begitu aja, Pak Rusdiandi itu. Nanti kalau ada PR buat makalah, nggak usah bingung ya. Tinggal Iya. seperti itu. Kerennya di zaman sekarang ini. Ya. Dulu waktu zaman saya kuliah S1, ya, untuk membuat apa itu skripsi, itu luar biasa ya. Berhari-hari ngeditnya kan gitu. Sekarang tinggal nyuruh kayak gitu, Pak Rusdiandi itu nanti kalau ada tugas makalah harus paham ChatGPT, udah tinggal nyebut doang, tinggal kasih perintah. Jadi inilah teknologi. Bahkan di luar sana untuk membuat skripsi dijual ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, dengan ChatGPT hanya dalam 10 menit jadi kayak gitu. Jadi kita tinggal apa tentang apa ininya eh, skripsinya udah. Tujuan distribusi yaitu keberlangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. Ya, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen dan konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Secara teorinya seperti ini, Bapak Ibu ya. Namun secara prakteknya tadi ya, secara era sekarang tujuannya adalah bagaimana produksi barang itu sampai ke konsumen. Sederhananya seperti itu ya. Jadi kegiatan prodistribusi itu adalah suatu kegiatan bagaimana eh, menyalurkan, mendistribusikan barang dari produsen bisa sampai kepada konsumen. Nah, sebelum dilanjutkan ke konsumsi ini, ada yang ditanyakan kaitan dengan distribusi? Kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsumsi. Konsumsi. Artinya mengurangi atau menghabiskan. Nah, ini sering banget ini keluar di ujian ya. Artikel. Artinya mengurangi atau menghabiskan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang. Nilai gunanya habis. Maksudnya apa? Bukan barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Jadi menghabiskan atau mengurangi nilai daripada barang dan jasa itu. Oh, kita kalau jasa ya kita naik kendaraan atau naik Grab, otomatis si konsumen memakai, menghabiskan. Contoh dari eh, naik Grab dari Bekasi ke Bogor, biayanya 50.000. Nah, saat si konsumen naik, maka setiap meter penambahan setiap meternya itu terpakai. Ya, contoh dari di Bekasi ke Bogor, mau nyampe Keranggan, ya, berkurang dari nilai 25 pakai sudah 10.000 sehingga sampai ke tempat tujuan terpakai semua. Itu pun uh, dikonsumsi ya, dikonsumsi oleh konsumen tapi berupa jasa. Dia sudah menjabatkan jasa pengiriman apa driver itu pengantaran dirinya atau barang misalkan udah sampai maka sampai ke konsumen. Juga suatu barang ya barang bisa pakaian berarti dipakai seiring waktu nilainya berkurang. Apalagi beli kendaraan gitu, motor baru nyampe rumah disebutnya motor baru. Besok sehari dijual lagi udah barang bekas. Kenapa? Karena nilainya habis. Nilainya habis ya. Apalagi makanan ya, makan sedikit-sedikit habis. Seperti itu ya.
Kegiatan konsumsi terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung ke konsumen atau dari distribusi langsung ke konsumen. Perilaku kegiatan konsumsi, satu, kegiatan konsumsi rumah tangga. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga berupa makanan, pakaian, alat sekolah, listrik, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau makanan dimakan, kalau pakaian dipakai secara berangsur-angsur, kegiatan apa namanya eh, kegiatan atau yang dimaksud konsumen ini menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur berkurang nilainya. Pakaian dari tadinya misalkan harganya 100 dipakai sehari 2 hari nilainya akan berkurang. Kemudian yang kedua kegiatan konsumsi perusahaan antara rumah tangga dengan perusahaan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kegiatan konsumsi yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi konsumsi yang dimaksud di perusahaan adalah bagaimana si bahan baku, ya, si dari pertama kalau toh perusahaannya adalah barang, produksi barang, maka si barang tadi terjual itu sudah sampai ke konsumen, menghasilkan suatu kegiatan adalah yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak, Ibu, dan Kakak berkaitan dengan 3 kegiatan pokok di bab ekonomi, ya, yaitu produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Ini jangan ketukar nanti ya saat ada ulangannya itu jangan ketukar ya. Jadi pertama produksi dulu, kemudian distribusi, kemudian baru konsumsi. Nah, Pak, maaf Pak, tadi yang bagian konsumsi saya belum catat, bisa minta bacaannya Pak. Yang konsumsi. konsumsi. Iya. Ini kebaca nggak nih? Belum Pak, belum tampil. Oh, belum tampil. Di sini udah. Ada nggak? Belum Mbak. Belum tampil dari tadi itu, Pak. Ya, yang Oh, bagian Masya Allah, konsumsi. dari tadi saya baca sendiri. Iya, betul, Pak. Baca sendiri, Pak. Sebentar. Pak, no. Kalau nggak bisa tampil itu aja Pak, di foto terus dikirim ke grup Pak. Ya, ini nanti ada sini PowerPoint-nya bisa saya kirim. Cuma ini kalau ada suara, tapi di sayanya nggak ada. Oh, ini dia. Di sini ya. Sebentar, ini. Oh iya, share link-nya belum dibuka. Masya Allah. Ketik tadi ya, mah. Ya Pak, udah tampil Pak, udah bisa. Ambil ya. Sebentar. Ini. Nah, ini, Kak Lilis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya chat. Oh, nanti ada tugas nih ya. Ini nanti saya share di grup aja ya, materinya ya. Karena ini di selanjutnya ini ada tugas. Nah, kok belum beralih.
Aduh. Nah, ini tugasnya kelihatan ya di layar ya. Buatlah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi suatu produk atau barang. Ya. Diketik satu halaman, bentuknya PDF atau Word ya. Kemudian dikirim ke email atau ke nomor saya ini. Oh, kirimnya ke email Bapak, Pak, bukan ke PKBM. Iya, ke saya dulu. Nanti kan dikoreksi dulu ya. Oh iya, Pak. Ya. Ini tugas untuk di bab 3 itu ini. Monggo mau produksi apa aja ya. Misalkan produksi gorengan gitu misalkan ya. Atau kegiatan produksi banyak kan ya. Produksi barang ya. Bukan jasa nih ya, kita barang di sini. Jadi dari proses pembuatan nanti ada usaha itu ada yang produksinya ada yang tadi ada bahan baku, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Tapi ada produksinya juga yang secara ini kalau sudah tiga bagian begitu sebenarnya itu perusahaan industri, perusahaan industri. Walaupun kalau skala besar ya, skala kecil ya, kita langsung kita beli sayuran kemudian dibuat ya di adonan kemudian dijadikan kue ataupun bakwan misalkan itu bukan industri ya. Contoh seperti dalam arti bagaimana kegiatan memproduksi suatu barang. Nah ini barangnya di sini bisa apakah kayu, apakah mebel, makanan ya. Kemudian sampai dengan ke konsumen. Bagaimana tuh pendistribusiannya? Itu yang real ya, yang real maksudnya yang emang dilihat perusahaan mebel ini dari sini produksi dulu di mebelnya, kemudian ditawarkan melalui apa? Boleh kalau toh ada usahanya, nama usahanya boleh. Misalkan PT Mebel ini melakukan produksi bahan bakunya dari jati, ada juga yang diambil dari mana Jepara gitu misalkan seperti itu. Pokoknya ini cukup satu halaman aja nggak banyak. Nah ini pentingnya nih punya ChatGPT nih. Kak Fatima atau Kak Elis sudah punya ChatGPT belum? Belum ya? Ya, cari aja di Google ya. Udah. Ya itu aja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, jadi nanti ini bisa dipoto nih ataupun bisa nanti materinya saya kirim di ini ya. Saya kirim di grup aja nih materinya. Namun tugasnya nih, foto dulu nanti. Ya itu aja untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum disempurnakan, ada yang ditanyakan, Kakak? Ya, demikian pembelajaran ekonomi pada sore ini, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Menindaklanjuti bab sebelumnya, dan nanti kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Maka sebelum hari Rabu, misalkan tugas ini sudah dikirim ya. Demikian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.